Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan di episode kali ini masih bersama gue, Raka, di segmen podcast Mari Mendengar. Selamat malam, selamat beristirahat. Mari bercerita, mari mendengarkan. Sebab ada banyak persoalan di dunia tidak bisa diselesaikan hanya karena kita tidak mendengar dengan benar. Gimana kabarnya nih? Semoga sehat selalu dan bahagia selalu lah ya. Pertama-tama aku mau ngucapin makasih banyak buat teman-teman semua atas dukungan dan support kalian, penikmat konten dari Mari Mendengar, baik yang ada di Instagram, Spotify maupun yang di YouTube. Thank you so much. Makasih udah nemenin Mari Mendengar dari awal sampai sekarang. Makasih udah tumbuh dan berkembang bersama-sama dengan akun ini. Di episode kali ini ditunjukkan khusus buat kamu, buat kalian yang akhir-akhir ini mungkin lagi ngerasa capek banget dan lagi ngerasa susah banget buat bahagia. Semoga ini bisa menyembuhkanmu. Aku tahu kamu punya masalah yang super berat. Aku juga ngerti saking banyaknya masalah yang datang secara bersamaan itu kadang bikin kamu frustasi. Kamu gak dapat dukungan dari siapapun. Orang tuamu menyalahkanmu, teman-temanmu semakin ilfil sama kamu, katanya kamu lemah. Pacarmu ternyata dia jauh lebih parah dari apa yang kamu bayangkan. Dia gak hanya capek sama kehidupanmu, ternyata dia juga meninggalkanmu saat kamu benar-benar sedang membutuhkan kehadirannya. Dan dengan semua keadaan itu, kamu yang udah jatuh makin terpuruk sedalam-dalamnya. Kamu emang gak seberuntung orang lain, tapi kamu sadar gak kenapa Tuhan bisa pilih kamu sebagai orang yang akhirnya harus ngelewatin ini semua? Jawabannya adalah karena orang lain belum tentu bisa sekuat dan setegar kamu, dan bisa sekokoh kamu ketika kamu masih bisa berdiri seperti sekarang ini. Tapi kamu masih percaya kan kalau Tuhan itu gak akan ngasih masalah melebihi batas kemampuan kita? Wajar sih kalau misalnya ada banyak pertanyaan-pertanyaan di benak kalian yang tiba-tiba hadir di pikiran kalian. Gue bakal bisa gak ya tetap kuat ngelanjutin hidup? Atau gue bisa gak ya jalanin semuanya seperti biasa lagi, kayak dulu lagi? But I'm really sorry, but I have to say this. Iya, emang bener. Lo emang lagi terpuruk sekarang. Lo emang harus melalui fase menyakitkan ini. Mau gak mau, lo harus nangis setiap malam dulu. Lo harus menderita di setiap rasa sakit yang lo alamin. Dan itu adalah sesuatu yang wajar. Enggak, bukan artinya gue nyepelein rasa sakit yang sedang lo alamin gitu. Tapi yang jadi pertanyaan gue ke lo sekarang, semua yang sedang ada dalam fase masalah ini, mau sampai kapan sih kayak gini? Enggak, gue gak akan bilang, gue gak akan ngasih suatu motivasi ke lo bahwa yang sabar ya, tunggu aja saatnya, biar waktu yang menyembuhkan. Enggak coy. Karena apa? Karena lo sendiri yang harusnya bertanggung jawab. Lo yang harus menentukan kapan kebahagiaan diri lo itu hadir. Lo yang berhak menentukan waktunya, kapan lo harus berhenti untuk terpuruk dari rasa sakit yang sekarang lo alamin. Lo juga yang harus nentuin kapan lo bisa ngelupain semuanya.
Dan di saat itulah, di saat lo udah memutuskan untuk berhenti, lo akan mulai tersadar dan pelan-pelan lo akan menemukan kehidupan yang baru. Gue gak akan pernah bosan bilang ini berkali-kali. Ya udah gak apa-apa, ikhlasnya juga gak harus sekarang kok. Kan semua juga butuh proses. Gue cuma mau bilang makasih banget buat lo yang udah sehebat ini, udah sekuat sekarang. Karena belum tentu ketika orang lain, termasuk gue yang ada di posisi lo sekarang, akan kuat ngadepinnya. Dan please, lo harus mulai berhenti mendengarkan omongan-omongan gak berguna kayak, ya elah, masalah gitu doang anjir, galonya aja sampai setengah mati. Gak ada apa-apanya sih dibanding masalah gue. Please, masalah itu ada bukan untuk dibandingkan. Mereka gak tahu, mereka gak ngalamin. Kalaupun mereka ngalamin masalah yang sama, rasa sakitnya juga belum tentu akan sama kan. Di sini, di konteks ini, lu yang ngerasain. Kalau lo emang harus nangis, ya udah nangis aja. Kalau lo harus sedih, gak usah malu untuk sedih. Ngapain sih harus hidup dalam pendapat dan pemikiran orang lain? Gue cuma mau bilang makasih karena lo bahkan ada sampai di tahap ini. Di detik ini tetap melangkah maju, masih terus datang dengan gagah berani menghadapi setiap masalah yang ada. Makasih karena lo tahu kalau sebenarnya lo itu rapuh, tapi lo gak pernah lari. Lo masih bertahan dalam hidup yang terkadang perjalanannya tuh kerasa gak pernah adil buat lo. Lo bahkan harus tertatih dan terjatuh lagi, dan harus ngerasain yang namanya dikecewakan sama hidup berulang kali. Dan gue juga mau bilang bahwa semua usaha lo untuk sembuh itu gak akan pernah berakhir dengan sia-sia.